135 dulur-dulur awak dewe tidak dihargai dengan keadilan yang diselenggarakan di PN Surabaya oleh institusi terkait. Berikut aksi Aremania bersikap menuntut para oknum dari institusi terkait yang telah mengaku dalam persidangan memerintahkan penembakan gas air mata untuk dituntut hukuman maksimal, menuntut pelaksanaan dan realisasi atas rekomendasi TGIPF dan menghukum seluruh pihak yang bertanggung jawab seperti operator liga dan media pemegang hak siar sesuai rekomendasi tersebut. 3. Menuntut restitusi kepada keluarga korban agar dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum. 4. Menolak pemugaran Stadion Kanjuruhan dan dibangun kembali dikarenakan selama proses persidangan tidak berlangsung proses rekonstruksi seperti yang diharapkan. 5. Menuntut pemerintah dan klub membuat stadion baru untuk home base Arema FC. Menuntut pemerintah daerah terkait menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai monumen tragedi Kanjuruhan 01/10/2022. Berikut tuntutan Aremania bersikap. Salam satu jiwa Arema, kami Arema. Salam satu jiwa di Indonesia dan selalu ada bersama untuk diundang untuk mediasi atau dialog dalam Kajari dan tempat ada Kapolres juga yang bersedia masuk monggo ikut kami Mas Jules, Mas Eko, Mas Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa Indonesia. NKRI. Teman-teman yang ada di sini, monggo. Sarung-sarung panas-panasan. Dapat jeruk iki sana. Ayo betul. Monggo Pak. Sarung-sarung mawon. Panas-panasan ten mriki. Turu. Tolong kami kawan-kawan yang menemui pihak Kajari. Oh, Silik lagi dikejari ke Tolong ya, kita boleh tahu. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema. Salam satu bangsa Indonesia. Ini kami semua Aremania menuntut keadilan
yang mana sudah berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pak. Yang kita ketahui bahwa ada ketimpangan yang mana dari pihak sipil tuntutannya sekian tahun berapa bulan, sedangkan dari pihak aparatur yang nyata-nyata mengakui bahwa memerintahkan penembakan gas air mata hanya dituntut 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harusnya bisa dihadiri oleh semua karena itu tidak bukan dari COVID. Ternyata kita tidak dapat. Tapi juga adanya juga dari pihak-pihak Brimob yang hadir dan melakukan jajal yang sempat viral di sehingga dari sini semua kami bersikap, kami tidak percaya apapun hasil dari pengadilan PN Surabaya. Kami berharap Bapak Kejari bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kami semua. Saya juga berharap orang yang memerintahkan itu dihukum secara maksimal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu mengenai Stadion Kanjuruhan. Kalau di sini ada Bapak dari Pemkab, kami mengharapkan juga untuk stadion janganlah direnovasi ataupun dirombak. Alasan kami sangat simpel, kami juga nggak akan bisa bernyanyi ataupun bermusik kami ketika harus mengingat segala sejarah kami. Biarkan Kanjuruhan menjadikan sebuah museum atau monumen yang mana bisa menceritakan perjalanan Arema dan Aremania selama awal hingga tragedi Kanjuruhan. Mungkin bisa dibangunkan untuk saran, mungkin bisa dibangunkan di sebelah atau di sekitarnya yang berdekatan dengan Kanjuruhan. Setelah kita Aremania nggak akan sanggup kita mendukung tim di atas korban 135 plus. Karena apa? Sampai detik ini pun para korban luka baik itu luka berat ataupun luka ringan masih trauma berat. Karena apa saya bilang begitu? Karena saya turun sendiri mengetahui di mana psikologisnya para korban sekarang ini. Dan saya juga ingin menanyakan mengenai pertemuan yang sempat dilakukan oleh Bapak Kapolres sama Pak Bupati mengenai ke masa depan. Saya harapkan juga ada tindak progresif, aktif, yang mana korban-korban ini baik yang luka ataupun untuk jenjang kedepannya yang sempat 2 bulan sakit sekarang tidak bekerja. Kalau Pak jangan kemudian hal ini Pak. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan mengadakan kantor Ini kok saya
maaf karena bukan dari kepala kejaksaan Kabupaten Malang yang ada di sini. Jadi buatnya untuk malam, tadi sudah disampaikan sebenarnya akan saya sampaikan ke kita hanya untuk tahu bahwa kita hari ini masih berjalan. Ini anggarannya khawatir nanti kita tunggu hasilnya dari pengadilan karena putusannya belum. Kita menuntut live, Pak. Ya, nanti Persidangan live sudah disampaikan mulai awal. Ya. Nanti kita sampaikan ke tim Pak, GPU dan Pak. pimpinan agar Edukasi GPU dari mana? GPU-nya gabungan Bapak ya dari kejaksaan. Aremania itu dianggap korban atau dianggap pelaku, Pak? Nah ini nanti saya sampaikan saya karena juga Kalau dianggap korban, kok nggak pernah diajak omong. Sampai mau nuntut sesuatu yang paling dirugikan ini nggak pernah diajak omong. Sampai rasa omong masuk ke kejadian. Sampai rasa omong, nggak tahu dijak omong kan hari ini, Pak. Arep teko nang pengadilan nggak oleh. Lah sing kono Amit sing itu lho, wake malah yel-yel, yo jalur sepura jelas kok ada yang salah. Lah dia nggak tahu bisa ngomong, Pak. Kenapa kami nggak pernah diajak ngomong? Ini kan keluarga korban. Yang dirasa korban yang matanya ini karena orang siapa kok? Sampai penuntut umum nggak tahu kan korban. Terus sampai nuntut ngomong. Akan cerita ngomong. Mohon ayo Pak, kami pinter tapi Bapak bulan itu Pak. Ayo. Udah aja jawab Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ini jangan Pak. Dan jangan pelaku ya pantas nggak bisa ngomong. Tapi jangan korban. Mungkin bisa ngomong. Disingkat dulu. Kawan. Mohon maaf, tolong jangan salah dulu. Kalau korban pelaku, Pak. Kita korban pelaku. Kalau Tuhan, tapi kenapa? Dari awal-awal penyelesaian kasus hukum sampai hari ini tidak ada kejelasan hukum dan keadilan untuk seluruh para korban keluarga tragedi Kanjuruhan, Pak. Rekonstruksi nggak di Kanjuruhan, rekonstruksi korban nggak diajak. Memang mungkin haknya, tapi adilnya di mana? Presiden bilang usut tuntas, nggak pernah diajak korbannya. Korban maling dilakoni. Kamu kehilangan opo, kamu sempat diancam opo. Adilnya nggak tahu bisa omong, Pak. Jadi begini, mungkin bisa saya jelaskan ya. Kemarin di persidangan sudah dihadirkan saksi korban, sudah dipanggil saudara. Kemarin saudara ya memberikan keterangan di persidangan seperti itu. Ini sudah disampaikan di pengadilan, artinya ada saksi korban yang sudah diperiksa di persidangan begitu. Nah, namun nanti persidangan ini kan hari ini masih berjalan juga Pak Polres. Untuk putusannya mungkin seminggu dua minggu. Jadi dari hasil persidangan itu, tim GPU berpendapat seperti itu. Nanti kita sampaikan tuntutan panggilan ini kita sampaikan karena memang persidangan ini kan masih berjalan dan belum selesai. Itu seperti itu. Nanti kita sampaikan ke GPU, nanti biar GPU juga mungkin di pengadilan di persidangan nanti dimasukkan tuntutan panggilan ini di tingkat publik seperti itu. Karena hari ini replik, besok publik seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu dulu. Okay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Masih pembacaan putusan. belum Pak, ini masih ada apa? Pembacaan putusan. Masih ada juga ada replik Pak hari ini ya. Jadi masih artinya masih ada jawab antara jasa dengan penasihat hukum. Sampai kapan panjenengan menjanjikan teman-teman Aremania ini untuk keluarga Untuk korban? putusannya kemungkinan sebelum puasa sudah tutup. Mungkin. Putusan dalam segi hukum atau Nah itu kalau hukum untuk seluruh keluarga korban tragedi kalau Kanjuruhan. putusannya Mas, yang jauh putusannya itu apa?
tergantung dari pengadilan. Ya. Pengadilan kan sekarang perwakilan dari Kejari Malang ya. Betul. Lalu perkataan jenengan ini apa bisa dibuktikan nanti Pak? Kita mau tanggung jawaban jenengan hari ini, perkataan hari ini. Saya sampaikan Mas ke JPU, saya sampaikan ke JPU. Berangkat ke Surabaya. Saya sampaikan tuntutannya hari ini ke tim seperti itu. Saya sampaikan ke pimpinan, langsung saya sampaikan dari ini. Lagi sidang Pak, sidangnya masih sidang. Saya sampaikan Pak, ini sudah dicatat, tadi sudah dengan sampaikan catatannya, nanti saya sampaikan ke tim. Seperti itu Pak. Saya sampaikan, siap. Ya itu yang saya monggo. Monggo Pak. Menanggapi masalah mungkin apa Stadion Kanjuruhan mungkin, Bapak. Yang terkait Stadion Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Mohon izin, mohon izin rekan-rekan, karena rekan-rekan bawa spanduk korban Kanjuruhan, bawa keluarga korban Kanjuruhan, mohon izin kiranya kita bisa kirim doa Al-Fatihah untuk seluruh korban Kanjuruhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sejak tadi pagi kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Kapolresta Malang Kota beserta jajaran di Polres Malang. Kami sekali lagi apresiasi rekan-rekan bisa berada di titik kumpul dan menuju ke titik sasaran di sini dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Sekali lagi apresiasi. Kemudian mohon izin rekan-rekan, kami dari Polres Malang menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan peserta, bahwa sehubungan dengan kejadian rekan-rekan dari Brimob di persidangan Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Kapolda sudah mengambil langkah untuk menegur, kemudian juga memperbaiki pola pengamanan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian kami laporkan juga, kami informasikan kepada dulur-dulur Aremania bahwa minggu lalu itu keluarga korban Kanjuruhan yang berasal dari Kabupaten Malang, kami sudah bisa mengumpulkan dari 73 keluarga korban, 67 sudah berkenan untuk keluarga ini membentuk sebuah rumah bersama paguyuban agar bisa nanti ke depan saling mendukung. Dari langkah tersebut kami coba akomodir fasilitasi sehingga minggu lalu keluarga korban yang dari Kabupaten Malang termasuk dari kota bisa juga bertemu bertatap muka dengan Ibu Gubernur dan Bapak Kapolda di Gerahadi, Surabaya. Hal tersebut tidak berhenti, kami tidak lanjuti 2 hari kemudian. 67 keluarga korban dari Kabupaten Malang itu bertatap muka dengan Bapak Bupati dan Forkopimda menyampaikan beberapa aspirasi. Setelah disampaikan, kami mengetahui bahwa permohonan keluarga korban adalah perhatian dari pemerintah daerah untuk kelanjutan masa depan keluarga korban yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial atau pekerjaan, dan beberapa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di pemukiman. Ini sudah ditindaklanjuti dan kemarin Bapak Bupati langsung menerima daftar aspirasinya dan menyatakan kesanggupan untuk membantu. Kami di Polres Malang juga tidak berhenti, terus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Bagi rekan-rekan yang mungkin mengenal keluarga korban yang belum bergabung dalam wadah bersama atau paguyuban keluarga korban Kanjuruhan, khususnya yang di Polres Malang, mohon diinformasikan ke kami termasuk kebutuhannya untuk bisa kami tindak lanjuti. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya ada perwakilan dari Pemkab yang mewakili Bapak Bupati, wonten Bapak
Yoyo oleh Pak Cahyo bisa menjelaskan tentang yang tadi disampaikan mengenai masa depan Stadion Kanjuruhan. Monggo Pak Yoyo, nopo Pak Cahyo. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Indonesia, NKRI. Terima kasih yang saya hormati dulur-dulur Aremania. Setelah terjadi tragedi 1 Oktober 2022, dulur-dulur semuanya mengetahui bahwa di Stadion Kanjuruhan sampai dengan saat ini itu tidak ada kegiatan apapun. Jadi kegiatan apapun dengan sampai saat ini. Kalau dulur-dulur Arema menyampaikan aspirasinya bahwa Stadion Kanjuruhan ini kami sudah tidak bisa untuk misalkan ada pertandingan, kami akan termemori dengan kejadian-kejadian yang kemarin. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini itu tidak ada program untuk renovasi ataupun membangun kembali Stadion Kanjuruhan. Kalau dulur-dulur semuanya memberikan apresiasi untuk bisa membangun home base kembali di sekitaran Stadion Kanjuruhan, itu harapan-harapan dari dulur-dulur ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malang. Jadi itu perlu diketahui semuanya dulur-dulur bahwa stadion sampai dengan saat ini tidak ada perencanaan atau program untuk renovasi maupun membangun kembali. Jadi itu kalau nanti jadi monumen, memang kemarin sudah kita bicara dengan Arema, dengan manajemen Arema bahwa di Stadion Kanjuruhan ini nanti akan dibangunkan monumen sebagai sejarah adanya tragedi 1 Oktober 2022. Nambahkan dari Pak Kapolres bahwa kemarin sudah kita silaturahmi dengan keluarga korban, bahwa yang diminta oleh keluarga korban insya Allah Pak Bupati akan mengakomodir. Nah, kemarin sudah sepakat bahwa koordinator Pak Vicensius akan mengumpulkan data-data dari semuanya. Jadi lengkap mana yang ahli waris atau putra-putrinya yang membutuhkan pendidikan, pemerintah Kabupaten Malang akan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Mana yang masih membutuhkan untuk penanganan kesehatan, baik fisik maupun moral, itu juga akan diberikan layanan oleh pemerintah Kabupaten Malang secara gratis. Secara gratis, monggo yang punya keluarganya menghubungi Pak Kepala Desa, dibawa ke Puskesmas. Kalau butuh ke rumah sakit, ada Rumah Sakit Kanjuruhan dan Rumah Sakit Lawang. Itu semuanya sudah menjadi bebannya dari pemerintah Kabupaten Malang. Kemarin sudah di launching unit health center, itu juga coverage. Itu hampir semua warga Kabupaten Malang itu ditanggung kesehatannya. Jadi seperti itu dulur-dulur semuanya, bagi keluarga yang membutuhkan untuk kembali, untuk berkembali, untuk berusaha, maupun yang butuh untuk menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya, itu nanti akan didata oleh koordinator. Pemerintah Kabupaten Malang akan memfasilitasi banyak perusahaan-perusahaan sepanjang nanti apa yang dibutuhkan perusahaan itu syarat-syaratnya sudah bisa terpenuhi. Walaupun difabel itu juga diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Malang. Itu saja barangkali yang bisa kau. Ya ini tadi
didata anak-anak sekolah ya, itu nanti gratis untuk jenjang kelanjutan pendidikannya. Itu ditanggung oleh pemerintah di SMP, di SD. Bahkan kemarin ada 3 korban yang mondok di Al-Nur, dikomunikasikan dengan Pak Bupati, dengan pimpinan Pondok Al-Nur, insya Allah itu tanpa biaya, gratis yang di pondok. Kabupaten Pak, karena kita punya wilayah teritorial. Loh, kita komunikasikan. Oke. Ini bukan hanya orang kabupaten. Oke. Korban tragedi Kanjuruhan. Ya, kemarin kan sudah. Ya, enggak. Itu sinergi ya, nanti kita koordinasi. Oke. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan salam hormat dari Pak Bupati, tidak bisa rawuh secara pribadi karena ada kegiatan lain. Monggo Pak Kapolres. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga korban Kanjuruhan di Kabupaten Malang pada saat bertatap muka dengan Bu Gubernur ini dijadikan semacam percontohan agar ditiru oleh keluarga korban yang ada di tempat lain, misalkan di Probolinggo, di Malang Kota, di Mojokerto, Gresik, maupun di Trenggalek maupun Tulungagung. Ini diawali dari kabupaten. Ketika nanti rumah bersamanya sudah jadi, maka ditiru, dilanjutkan dengan cara yang sama di beberapa lokasi yang terdapat korban Kanjuruhan. Kemarin juga Bu Gubernur sudah menunjuk sebenarnya secara informal kepada Pak Vincencio Sari, paguyuban dari Kabupaten Malang, untuk juga nanti ke depan setelah selesai proses verifikasi database di Kabupaten Malang sudah lengkap, bisa bergerak untuk di tingkat kota kabupaten yang lain. Demikian saya melengkapi. Terima kasih. Kami mohonnya itu karena kami lupa, tolong ditulis di tabung. Kami itu kita datang ke sini pertama cuma satu Bapak utama pemadaman gas. Ini loh tuntutan ini kami kok nggak bisa. Nanti ini tuntutannya memberi perintah, pelaksana perintah sama-sama 3 tahun. Ya apa kabar putusan? Itu yang kami sudah cek di sini ini gimana nantinya. Kedua nanti masalah korban dan sebagainya itu tanggung jawab jenengan secara moral maupun secara instansi. Monggo itu dijalankan sesuai kemampuan jenengan. Semoga nanti kalau itu dianggap dosa jenengan diampuni di akhir. Walaupun dosanya jenengan ya itu. Tapi keadilan untuk jenengan itu bukan cuma ke kami yang meninggal, yang luka. Kami yang hidup, yang datang sempat lari-lari itu ya kita butuh keadilan Pak. Supporter yang lain itu juga butuh keadilan. Adakah jaminan bahwa ada anak kecil nanti datang ke stadion akan aman-aman saja? Jika proses pengamanannya sama, nggak sampai 3 bulan Semarang Solo hampir terjadi. Untuk kejadiannya di luar stadion. Kalau enggak Kanjuruhan 42. Ulangi stok. Kalau tidak ada perubahan, adanya perubahan dari apa? Dari putusan. Kalau putusan jenengan masih rendah, pulang terus lagi. Kalau dari jaksa penuntut umum nggak melibatkan Aremania, support dan sebagainya, tetap aja tembakin. Semarang Solo hampir kejadian Pak. Untungnya itu di luar stadion masih bisa lari kabur manusia. Andai kan di dalam Kanjuruhan 42 Pak. Kalau masalah korban, masa depan korban, tanggung jawab jenengan secara moral maupun secara institusi. Alhamdulillah kita bukan belajar sudah. Tapi untuk perbaikan sepak bola ini, PGBU jangan terus tidak dijalankan. PGBU juga nggak lihat di sana. Mau kemana Pak? Mau gol juga. Begitu. Atasnya sudah sampai pegang, tapi tetap dari jenengan. Oleh kami itu semua berusaha. Gak apa omongannya sampai kemana. Arti lagi menit tak lagi. Emang sama ini ngomong apa? Akeh sing lali. Coro alusnya Pak. Sampai jawab baik-baik. Kami datang baik-baik. Kami cuma pengen meninggal, nasib yang luka. Semuanya mendapatkan keadilan Pak. Terima kasih rekan-rekan.
sesungguhnya masukan rekan-rekan terus kami kerjakan seperti yang bagaimana pada akhirnya dari 73 dan 67 keluarga korban yang sudah bersepakat untuk membangun rumah bersama paguyuban itu, memang kami melakukan komunikasi intens mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Itu memang kami senyap, namun kami terus bergerak. Kami juga membuka diri dari Polres Malang untuk bisa menerima masukan atau saran dari rekan-rekan Aremania. Terbentuknya paguyuban ini tidak lepas dari pendampingan yang rekan-rekan Aremania lakukan kepada keluarga korban. Karena memang masih ada yang mendampingi, mengasistensi keluarga korban sampai mau seperti itu. Kemudian untuk perbaikan tindak lanjut dari TGIPF, salah satu poin yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolri yaitu merevisi total langkah pengamanan kegiatan keolahragaan yang tercantum dalam Perpol nomor 10 tahun 2022. Saat ini minggu ini saat sudah diterbitkan, namun akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan simulasi. Jadi, termasuk juga kejadian di Semarang, dari Bapak Kapolda sudah memberikan penekanan kepada kami untuk belajar. Lalu setelah kejadian di Jati Diri itu, kebetulan saya kelahiran Semarang, kami langsung menggelar tactical floor game untuk bagaimana pengamanan event olahraga, tidak hanya sepak bola, namun juga ada bola voli maupun kegiatan yang lain. Itu yang kami terus perbaiki dan ikuti. Suatu saat nanti akan kami undang dulur-dulur Aremania untuk melihat secara simulasi bagaimana perubahan pola pengamanan yang akan dilakukan sambil menerima masukan. Itu, terima kasih dari Pak Kasintel ingin menambahkan yang tadi ditanyakan. Jadi Mas Matur Sumbangun, saya rasa kalau tadi sudah banyak media Mas, kita juga tadi ada banyak media, ada dokumentasi tadi, ya, nanti panjenengan kan bisa sekarang kan teknologinya canggih ini, bisa kalau lupa bisa dibuka lagi Mas, ya. Nyuwun sewu, nanti saya sampaikan tuntutan panjenengan ini ke tim, itu yang pertama Pak, Mas. Yang kedua, untuk putusan itu memang tergantung dari hakim, nah dari pengadilan, artinya kalau pengadilan itu tidak terikat oleh tuntutan penuntut umum JPU. Ya panjenengan bisa lihat misalkan kasus yang sudah viral, ada Verdi Sambo itu, meskipun JPU itu nuntutnya seumur hidup, tapi hukumannya hukuman mati. Kemudian ada beberapa yang dituntut 8 tahun, ternyata juga hukumannya lebih tinggi. Nah, kalau setahu saya hakim ini tidak terikat oleh tuntutan jaksa penuntut umum atau pendapat dari penasihat hukum. Mereka punya keyakinan sendiri. Nah, mungkin nanti kita sampaikan tuntutan ini ke JPU. Mungkin nanti bisa untuk pertimbangan JPU dalam membuat replik untuk meyakinkan hakim seperti itu. Misalnya kita seperti itu. Tapi kalau hakim tidak yakin, ya terserah hakim. Karena hakim punya kewenangan sendiri, Mas. Kita nggak bisa juga nyuruh hakim begini, pokoknya nggak bisa. Itu mungkin jawaban dari saya. Saya yakin tadi sudah didokumentasi, ini ada beberapa media, panjenengan juga ada teman-teman yang dokumentasi, nanti bisa dilihat, jadi bisa, nggak mungkin lupa lah ada dokumentasinya. Ini kecil Pak ya. Tolong dihargai perbincangan kawan-kawan yang sederhana. Sama jauh jadi Mas Dedi ya? Ya, siap. Ya, Pak. Mas Dedi ya, sama si Dedi tolong. Kawan-kawan ini permintaannya sederhana kok. Kertas yang sampai pegang itu ini yang saya terima ini. Minimal sudah dapat orang-orang rekam dari sini bahwa kita sudah diterima. Dan janji sabar kan sudah direkam. Mohon izin. Cuma itu permintaan kawan. Kawan masuk sama tanda tangan stempel resmi sini. Ya nanti kita tulis saja, nanti kita nanti kita tulis ya, kita tulis tangan Mas di sini ya, di sini ya. Tanda terima yang pertama. Nanti saya janji saya sampaikan ke JPU seperti itu ya. Biar ditulis ini sama anak-anak. Stempel. Sudah? Mana enggak? Kalau nggak ada, terima kasih. Kita sudah dulu di sini menunggu. Panjenengan menunggu. Siap. Siap Mas. Siap. Betul. Ya, akan kita sampaikan ke JPU. Siap.
tulis diputus. Mari bersalam di Jatang Hotel, pulang dari Jatang Hotel, mari kerja. Pak Denny, siapa? Ini Pak, pada saat ini nanti kan sudah sampaikan bahwa akan disampaikan ke JPU. Kita butuh dokumentasinya juga Pak, bahwa sudah disampaikan ke JPU, sudah kita terima sama dokumentasi utuh. Agar kita semuanya puas dan janji jenengan bisa terlaksana gitu Pak. Puas. 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 Puas tuh kali. Puas. Aja bisa loh. Kalau bisa jangan cuma janji Pak ya. Kita butuh kepastian Pak. Soalnya selama ini kita nunggu berbulan-bulan loh Pak. Sudah digantikan, kita tunggu. Setelah semuanya selesai, kita balik ke rumah masing-masing dengan tenang, dengan aman. Sore.